Pemirsa, kita akan menyimak informasi yang datang dari tanah air untuk sidang lanjutan dalam perkara dugaan penghasutan demo Agustus 2025 dengan terdakwa Laras Faizati. Ini dilaksanakan pada hari ini ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awalnya Laras Faizati yang mengenakan kemeja putih yang dibalut rompi tahanan berwarna merah digiring sejumlah petugas ke ruang sidang dengan tangan diborgol. Dan sepanjang jalan ke ruang sidang, dukungan semangat untuk Laras pun menggema dari pengunjung sidang lainnya. Dukungan pun disambut hangat oleh Laras dengan senyuman sambil meminta doa. Di depan ruang sidang utama pun, Laras ini langsung disambut para pendukungnya yang membawa sejumlah poster. Tak sedikit pun yang memeluk Laras Faizati sebelum borgolnya dilepas. Nah, tak lama kemudian majelis hakim pun masuk dan sidang dimulai. Laras pun langsung duduk di kursi pesakitan, di mana dia memulai membaca pledoi yang ia buat sendiri di balik dinginnya jeruji besi. Laras Faizati mengaku tidak ada niat sedikit pun untuk memprovokasi atau menghasut seperti apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum berujung demo ricuh Agustus 2025 lalu. Jadi ia mengatakan apa yang ia posting di media sosialnya adalah bentuk penggunaan hak bersuara saja untuk merespons kematian Afan Kurniawan, seorang sopir ojek online yang tewas terlindas rantis Brimopolda Metro Jaya. Dan untuk permasalahan hukum yang ia jalani saat ini sangat berdampak ternyata kepada kehidupannya. Apalagi Laras ini merupakan tulang punggung keluarga setelah ayahnya wafat Tribuners. Laras menuturkan rumah keluarganya direkam dan disebarluaskan tanpa izin, sementara data pribadinya tersebar akibat doxing. Situasi ini membuat keluarganya hidup dalam ketakutan dan kecemasan berkepanjangan. Dalam bagian lain pledoi, Laras ini mengkritik tajam kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi menurutnya negara ini gagal melindungi hak berekspresi warga negaranya. Laras lantas mempertanyakan posisi masyarakat ketika aparat yang seharusnya melindungi ini justru melakukan kekerasan. Di samping itu, ia juga menyinggung tuntutan jaksa penuntut umum yang menilai dirinya meresahkan masyarakat sehingga patut dipidana 1 tahun penjara. Menurut Laras sendiri, keresahan publik ini malah muncul akibat pelanggaran HAM dan kekerasan aparat, jadi bukan karena suaranya. Sehingga Laras pun menyampaikan permohonan langsung kepada majelis hakim agar dibebaskan dan dipulangkan ke keluarganya. Tribuners, diketahui Laras juga menceritakan kisah tidak manusiawi yang diterimanya ketika kasusnya masih dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri. Laras bercerita, jika dirinya ini diberikan obat basi ketika kondisi tubuhnya tidak sedang baik-baik saja. Kemudian, hal yang membuat dirinya sakit hati ketika mendengar kabar soal kondisi kesehatan ibunya. Polisi disebut Laras seperti tidak punya empati dan malah meledeknya Tribuners. Dan jauh sebelum itu, Laras mengatakan dirinya juga sempat diteror akun buzzer hingga akun diduga milik seorang polisi wanita bernama @neng_irma. Hal tersebut yang membuat dirinya dan keluarganya ini harus menanggung beban hanya karena merespons dan mengekspresikan kekecewaan, kemarahan, kesedihan, dan bela sungkawa atas sebuah peristiwa yang memilukan dan atas ketidakadilan. Jadi dalam pembacaan pledoi itu Tribuners, Laras juga menyoroti kriminalisasi perempuan sebagai bentuk pembungkaman bagi siapapun yang berani menyampaikan pendapat. Ia mengaku tidak pernah membunuh, tidak melindas, tidak korupsi, tidak narkoba, tidak melakukan kekerasan, dan bahkan tidak melakukan kelalaian ya hingga merenggut nyawa seorang manusia. Apalagi melihat dirinya hanya merupakan warga sipil biasa dan bukan influencer yang bisa membuat masyarakat dalam skala besar ini bisa langsung terhasut oleh unggahan di media sosialnya. Ia mengaku memang bukan siapa-siapa. Ia hanya seseorang yang memposting kritikan di fitur Instagram yang hilang dalam waktu 24 jam. Apalagi apa yang diungkapkannya ini adalah hanya sebagai bentuk kritik
atas keresahan publik mengingat kematian Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Ia menyampaikan bahwa kritik ini bukan kriminal, namun harus diakui bahwa Laras ini hanya karena kritik harus mendekam di penjara berbulan-bulan dan diberi rencana tuntutan oleh jaksa 1 tahun masa tahanan. Bahkan dampak upaya kriminalisasi terhadapnya pun sangat luas, Tribuners. Tahanan wanita yang ia temui selama menjalani masa penahanan ini menjadi takut bersuara setelah melihat apa yang menimpa Laras. Untuk itu, Laras meminta kepada majelis hakim selaku wakil Tuhan untuk memutus mata rantai pembungkaman tersebut. Bahkan dengan suara bergetar, ia memohon agar pengadilan ini menegakkan kembali keadilan bagi masyarakat kecil dan perempuan yang bersuara. Jadi ia juga berharap putusan pengadilan ini dapat menjadi penanda bahwa negara tetap menjadi ruang aman bagi perempuan untuk berekspresi dan berdaulat. Gimana kalau Tribuners? Simak dulu tayangan video berikut ya. Yang mulia, tidak ada niat sedikit pun juga kemampuan saya untuk memprovokasi. Saya hanya menggunakan hak bersuara saya sebagai rakyat Indonesia, mengekspresikan suara hati saya, kesedihan saya sebagai perempuan, dan menyuarakan keresahan, kegeraman, juga kekhawatiran saya sebagai pemuda, dan rasa gotong royong saya sebagai rakyat Indonesia melihat ketidakadilan yang terjadi dan kemalangan yang menimpa almarhum Afan Kurniawan, sesama seorang manusia, pemuda, dan rakyat Indonesia. Dari saya muda, saya selalu memiliki minat di bidang international relations, sejarah dunia, pop culture, human rights, isu politik dan sosial global, dan juga budaya dunia. Juga isu mengenai perempuan dan pemuda. Saya selalu memiliki perasaan kesedihan yang mendalam ketika melihat orang yang tidak mampu, dan perasaan menggebu ketika saya melihat seorang kelompok yang lemah atau minoritas ditindas oleh pihak atau kelompok yang lebih kuat atau minoritas, atau sebuah sistem yang tidak adil, bahkan dari saya kecil. Seringkali saya merasa putus asa karena saya tidak punya kekuatan besar untuk menolong. Selama saya berkarir, saya sangat beruntung untuk dapat melihat dunia, traveling dan tinggal di luar negeri beberapa waktu, dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam belahan dunia, termasuk negara-negara konflik, di mana mereka harus menanggung beban begitu berat, bertaruh nyawa, ekonomi yang hancur, kehilangan keluarga, orang tercinta, rumah, karena genosida, civil war, atau karena sistem pemerintahan atau instansi negara yang berlaku tidak adil atau opresif. Dan saya selalu merasa sangat sedih mengetahui ketidakadilan seperti itu. Mengapa dunia begitu kejam dan tidak adil? Mengapa petinggi dan instansi negara yang harusnya mensejahterakan rakyat malah melakukan hal-hal yang merampas hak rakyat? Mengapa banyak sekali ketidakadilan yang mengorbankan rakyat kecil? Saya selalu mengikuti dan menyuarakan konflik Israel-Palestina, dan saat itu konflik Thailand-Kambodia pun sedang terjadi. Isu-isu yang berbeda namun serupa, karena dalam isu tersebut, rakyat kecillah yang menjadi korban dan memikul beban yang paling berat. Apalagi dengan adanya tragedi meninggalnya almarhum Afan Kurniawan di tangan kepolisian yang terjadi di sekitar kita, di negara kita sendiri yang kita cintai dan banggakan. Tentu hati nurani kita akan tersentuh untuk bersuara. Sebagai seorang manusia dengan hati nurani dan rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, melihat kelakuan polisi terhadap rakyat yang sedang beraspirasi saat Agustus 2025 kemarin membuat saya kecewa, sedih, dan geram. Dan saya yakin Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribuners, Anda yang tahu sosok Rieke Diah Pitaloka, yakni anggota DPR RI yang cukup viral ya karena juga sangat aktif di media sosial. Rieke yang terkenal dengan konten-konten program keadilan bagi masyarakat Indonesia, kini dari KPK ini membuka kemungkinan untuk memanggilnya. Bukan tanpa alasan, kemungkinan pemanggilan ini terkait dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta ijon proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Penyidik KPK kini tengah mendalami peran orang-orang di lingkar kekuasaan Ade Kuswara guna menelusuri alur korupsi yang melibatkan sang bupati dan ayahnya, yaitu HM Kunang. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo pun menegaskan bahwa KPK ini tidak menutup pintu untuk memanggil Rieke jika keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan. Hal ini pula disampaikan Budi menanggapi pertanyaan mengenai relevansi pemeriksaan Dewan Penasehat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati. Dan Tribuners, sorotan terhadap Rieke Diah Pitaloka ini tidak terlepas ya dari relasi politik dan juga jabatan strategis yang diembannya di pemerintah Kabupaten Bekasi. Baik Ade Kuswara maupun Rieke ini merupakan politisi yang bernaung di bawah partai yang sama, yakni PDIP. Rieke pun ditunjuk secara resmi oleh Ade Kuswara sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi melalui surat keputusan Bupati yang ditandatangani pada 11 April 2025. Dan sebagai Ketua Dewan Penasehat, Rieke pun memiliki tugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Bupati dalam menjalankan program pemerintahan. Dan KPK kini berkepentingan untuk mendalami apakah dalam fungsi penasehatan ini terdapat pengetahuan atau kaitan dengan praktik ijon proyek yang dijalankan Ade Kuswara. Meski demikian, Budi pun memastikan bahwa sampai saat ini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Dan bagaimana kelanjutannya tetap simak hanya di Tribun News ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.